Halo, hari ini hari yang spesial. Kita mau membahas mobil China, mobil Tiongkok. Ini adalah mobil ketiga yang ada di channel Om Bos TV yang produksinya mobilnya mobil Cungko. Jadi kita jarang-jarang meliput mobil Cungko, cuman mobil yang ini spesial. Dia adalah sebuah MG5 GT. Jadi ini mobil, cermati dulu, lihat dulu, resapi dulu. Yang paling keren adalah desainnya. Lihat desainnya, warnanya dulu, warnanya kuning nih. Nah, kalau beli mobil, kembali saya selalu mengingatkan, jangan takut untuk mengeksplorasi warna. Warna-warna itu, lihat di jalan mobil kan banyak kan, putih, hitam, itu udah agak bosan. Kalau beli mobil, pro tipnya kalau mau bikin mobilnya unik, pilih warna yang hero colornya, kalau bisa. Nah, ini warna brosurnya nih. Kalau ente lihat brosur MG, warnanya adalah kuning. Disebutnya light up yellow kalau di Indonesia. Nah, inilah light up yellow. Oke, kita bahas dulu sekarang bahasa desainnya yang paling kentara itu, yang paling penting. MG menyebut mobil ini adalah sporty four door coupe. Jadi dia ini mengakunya bukan sedan. Apakah benar? Ya, sebenarnya sih masih sedan ya. Cuman memang mungkin bentuknya proporsinya kayak coupe-coupe, kayak CLA lah kalau kita bilang. Mobil ini di jalan menarik perhatian karena bentuknya benar-benar keren. Jadi ini one of the best mobil MG sedan yang pernah saya lihat, bahkan one of the best desain untuk mobil-mobil di kelas dia menurut saya. Oke, kita lihat dari depan ya, MG. Nah, MG ini, kenapa namanya MG? MG itu singkatan dari Morris Garages, ada S-nya. Jadi garasi si Morris. Brand ini ditemukan, founded di Great Britain, United Kingdom. Jadi emang ini merek lahir di Inggris, tapi sebagai catatan, kita sebenarnya udah nggak boleh bilang ini mobil Inggris. Yang mobil Inggris hanya mereknya aja dulu. Sekarang mobil ini sudah dimiliki oleh perusahaan Cina, di-riset di Cina dan diproduksi di Cina. Jadi truly a Chinese car. Tapi it's a good point. Chinese itu lagi ngebut bikin mobil, jadi no complaints. Cuman memang udah bukan mobil UK lah ya. Bahasa desain ini yang gede nih, ini kalau disebut namanya digital flaming grille. Jadi digital flaming grill, emang gede sih, ini kayak api-api yang kayak di aromaterapi gitu kan, dia kayak kucuk gitu, keren, gede, segede-gede gaban. Ada sentuhan karbon-karbonan, oke juga ada karbon-karbonannya itu, lucu. Terus bempernya desainnya tidak monoton, ada gini-giniannya, ada monyongnya, ada karbonnya, ini karbon-karbonan banyak nih tuh. Kayak karbon-karbonan, karbon look lah ya, itu bukan karbon ya, itu karbon look. Aku suka dengan desainnya, grillnya gede banget. Terus juga kap mesinnya kayak mau nyeruduk gitu, modelnya kayak mau lompat, shoot. Ada profil-profilnya lucu-lucu dan cukup kekar. Lampunya, nah lampunya sangat keren nih, lampunya sipit, full LED. Jadi udah lampunya kekinian. Ini lampunya benar-benar keren dan gagah, membuat siluetnya seperti mobil sporty yang benar-benar kencang. Tapi memang sportivitas itu yang didukung di mobil ini, terlihat dari desain-desainnya, eksteriornya kita cermati semua, sangat sporty, interiornya pun tidak kalah sporty. Overall nih desain mobil, kalau di jalan pokoknya orang kebanyakan pasti nengok, dan yang penting begini, kalau kalian pecinta orang yang look for less, nah ini salah satu mobil yang cocok. Maksudnya, harganya berbanding penampilannya, mahalan penampilannya. Jadi kalau mobil ini orang nggak sangka harganya cuma 300 jutaan, orang pikir mungkin ya di atas gope lah, di atas 500 juta. Jadi good point. Kalau mau tampil mewah tapi hemat, pilihlah mobil ini. Sekarang kita ke samping, kita lihat bagian-bagian lainnya. Kita lihat sekarang bagian sampingnya. Yang paling kentara, keren adalah velgnya. Ini disebut namanya Tomahawk design, kalau kata si MG. Tuh, warnanya two-tone keren ya, kayak baling-baling ya. Kalau lihat dari jauhan dikit, kayaknya kayak peleknya yang kelihatan kan cuma bagian ini doang. Jadi kayaknya peleknya ngambang gitu. Bentuknya keren. Ringnya 17, oke. Sebenarnya kalau 18 mungkin lebih bagus karena mobilnya gede. Tapi dan again ya ini oke. Bannya juga oke lah. 215, 50, 17. Jadi bannya nggak tahu tebal, nggak tahu terlalu tipis, masih cukup oke. Dan untungnya mobil ini juga suspensi settingan lembut. Jadi ban, aku rasa kalau diganti velg 18, bannya profilnya tipisin dikit, masih tetap akan nyaman dan lembut. Oh iya, ini tarikan garis sampai ke belakang sangat amat kokoh. Dari sini sampai ke sana,
Ini namanya garis desain yang tegas. Sini. Set, very very nice. Nah, ini aku tambahin stiker. Nih. GT5. Jadi MG ini fun fact-nya di berbagai negara namanya bisa beda-beda. Di sini MG 5 GT. Ada negara Australia kalau nggak salah MG GT doang. Terus di negara lain ada MG GT 5. Begitu deh. Jadi di semua mode aja kadang ada GT doang, GT 5, 5 GT. Nah, tapi kita mengacu kepada yang di luar biar kayak model mengacu pada yang build up gitu. GT5, ini stiker. Ini juga sebuah modifikasi yang tidak terlalu mahal, tapi untuk membuat mobilnya kelihatan lebih unik, kita stikerin. Lalu spion. Nah, spion bentuknya begini. Spionnya ada sennya, terus agak ada kameranya. Oh ya, di depan juga ada kamera. Jadi mobil ini dikelilingi oleh kamera 360 derajat. Very nice. Bukan the best quality kamera, bukan yang cocok untuk kita sebut high definition banget, tapi it gets the job done. Jadi kalau kita mau mundur maju manuver-manuver gitu kan, kita nggak perlu yang kamera terlalu high definition. Yang penting kelihatan ada trotoar, ada mobil, ada orang mau liwat. Cukup. Jadi semua tentang mobil ini, temanya adalah sebenarnya cukup. Tidak ada yang berlebihan di mobil ini, semuanya serba kecukupan, tidak berkekurangan, dan semuanya very budget oriented. Dia sesuaikan. Pinternya mobil MG ini adalah dia memilih fitur-fitur mana yang perlu dan fitur-fitur mana yang tidak perlu untuk menekan harga jualnya. Oh ya, ini adalah tipe yang menengah di Indonesia. Ada 3 trim level. This one is yang tengah, namanya Ignite. Nah, Ignite ini adalah yang paling best value kalau kalian mau beli. Ya kalau duit kebanyakan sih beli yang paling mahal nggak ada masalah. Cuman kalau orang yang suka ngitung budget ini yang paling sweet spotnya untuk bisa kita pilih. Kita lihat sekarang ke atas. Nah, ini adalah sebuah fitur yang membuat dia berbeda dari kompetitor kelasnya. Kalau di sini kan lawannya biasanya orang sebutnya sama Vios, sama City. Nah, ini adalah pembedanya. Jadi dia mempunyai sunroof yang cukup besar, menarik. Pengoperasiannya juga istilahnya halus gitu, bukan sunroof abal-abal. Jadi ini very nice. Terus memberikan warna kontras juga di bodi kan. Makanya beli mobil ya kalau bisa ya, kalau mobilnya nggak terlalu gede bentuknya, beli warna yang terang. Jadi ini sebenarnya ini mobil nggak kecil memang, maksudnya di kelasnya dia yang paling gede. Cuman karena warnanya terang dia kelihatannya lebih gede lagi. Tarikan pintu, oh udah kiles-kilesan. Jadi kita bisa kantongin kunci, kita bisa ada tombolnya nih buat buka tutup. Lalu, nah yang menarik lagi ada chrome yang dari sini sampai ke sono no. Abisnya ke sono tuh kayak ada ekornya. Itu memberikan mobil kesan coupe like-nya jadi dapat. Jadi dia kan memang digadang-gadang ini sporty 4-door British coupe. Itu di brosurnya kata dia, kata MG. Jadi memang menurut saya dengan tekukan kaca yang model begini, siluet sampingnya layak lah dia masih disebut 4-door coupe. Cuman sayangnya pintunya memang belum, kacanya belum frameless. Jadi ini belum frameless, ada pilar-pilarnya. Itu aja sih kurangnya. Nah, yang menarik lagi di sini. Bagian ini saya suka banget nih, kayaknya mengecil dan saya suka itu. Lalu di sini ada satu waistline. Waistline tuh kayak pinggul, tarikan pinggul. Sini ke sono nih. Sampai ke lampu belakang itu very sexy. Aku suka sekali. Depan sama belakang mobil ini sama-sama suka. Kan kadang-kadang ada mobil yang lebih suka di depan, tampak depannya, ada yang lebih suka tampak belakangnya. Kalau mobil ini both ways aku suka. Lalu untuk belakang dia punya pelek, bentuknya lebarnya semuanya sama, dimensi sama. Bannya juga sama, remnya udah full disc brake depan belakang. Jadi remnya enak, remnya mumpuni dan menyenangkan. Ini mobil performanya confidence inspiring. Nanti saya akan jelasin di saat kita berkendara. Sekarang kita lihat belakangnya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Yang paling keren dari bagian belakangnya adalah lampunya. Lampunya ini kayak cakar macan nih, kayak kuku. Keren. Waktu nyala malam, very keren. Bentuknya pun keren, shape-nya keren, siluetnya pun kalian melihat bagian belakangnya keren. Aku suka dengan bagian belakang mobil ini. Lalu di sini ada tulisan Brit Dynamic. Aku nggak tahu kenapa, apakah dia memang masih mempunyai sindrom pingin menjadi Britishan sampai ditulisin tuh. Brit Dynamic. I don't know what's the point, tapi ya lucu juga sih ada stikernya, ada emblemnya ya. MG di tengah, tulisannya MG, Morris Garages. MG5 tipenya, supaya tidak tertukar dengan MG tipe lain. Lalu kamera-kamera udah ada di sini lengkap. Terus dia punya, nah kalau lihat dari sini ya, tongkrongannya nih.
Kalau kita agak turun dikit gitu ya sambil ngeliatnya gitu ya. Kayak bener-bener dapat sporty four door coupe-nya. Jadi bener-bener dia sporty banget dari belakang. Saya suka pokoknya mobil ini, depan belakangnya aku suka, dua-duanya keren. Tidak ada keluhan sama sekali dengan desain mobil ini. Love it. Bumper dihiasi dengan 2 tailpipe palsu. Tapi ya udah wajar ya namanya mobil-mobil gini. Palsu ini meaning bukan berarti dia nggak punya knalpot ya. Kadang-kadang om kalau dimaksud tailpipe palsu tuh ada knalpotnya nggak? Ya ada, cuman knalpotnya di kolong, buangnya ke kolong gitu. Maksudnya mobil kagak ada knalpotnya. Cuman ya memang ini kenapa sih nggak diaktifin aja ya biar lebih keren gitu ya harusnya ya. Aku juga kadang-kadang bingung tuh kenapa bisa terjadi begitu. Tapi ya itu memang seperti itu adanya. Ini diffusernya keren kayak Formula One. Jadi bentuknya gagah dan gede. Sensor-sensor parking banyak. Pokoknya desainnya keren deh. Ini mobil pokoknya, ayo ngomong lagi untuk kesekian kalinya, desainnya, bentuknya, luar, dalam, semuanya keren. Aku suka sekali dengan mobil ini. Good job MG. Sekarang kita buka bagasinya. Buat buka bagasi kita tinggal giniin. Nah, tada, bagasi terbuka. Ada ininya, ada kayak pernya gitu, langsung pung. Hati-hati. Kalau pas muka masih di sini bisa kesampok nanti. Bagasinya soalnya membalai kencang. Oke, bagasinya, wah ini sih bagasinya gede. Dalam tuh untuk sono. Weng. Very dalam. Aku suka sekali. Kalau diperlukan juga jok belakangnya sandarannya seperti biasa bisa dilipat. Tapi nggak sampai rata banget, tapi bisa untuk menolong kalau bawa barang-barang yang gede. Lalu yang menarik di sini ada, nah ini antik nih. Ini sebuah sentuhan desain yang harganya nggak mahal tapi lucu. Tarikan ban serep. Ban serepnya dari bawah, kayak gitu. Ban serepnya space saver gitu ya. Kecil, ukurannya berapa itu? 16. Tapi ini yang menarik, sentuhan ini membuat kesannya sporty aja nih. Kayak dipikirkan dengan baik gitu. Aku suka. Ininya bludur-bludur semua oke. Bagasinya tutupannya lucu gini. Jadi ini ya, ini meskipun dari luar kelihatannya kayak coupe-coupe like, sebenarnya ini mobilnya ya bagasi normal. Jadi kalau dari luar mungkin kelihatannya bagasinya kecil ya, tapi enggak, dia sangat dalam ke dalam dan memang ini akomodasi sangat baik. Jadi mau bawa barang, stick golf pun saya rasa muat nih. Tergantung klapnya ya, tergantung ininya, tergantung drivernya. Tapi secara normal kalau untuk stick golf aku rasa masih muat. Untuk koper-koper pastinya muat. Nice. Oke, lanjut kita ke dalam. Sekarang kita udah di dalam mobilnya, kita nyalain dulu ya. Udah sangat mudah nyalainnya. Nah, pro tip lagi nyalain mobil, kalau misalkan mobilnya pakai start stop button, kalau bisa pencet dulu sekali, kasih dia waktu untuk komputer yang ngebaca, baru kita injek rem dan kita starter. Katanya itu bisa membuat mesin lebih awet. Masuk akal sih, kalau zaman dulu kan kita gitu ya, kita kontak dulu, terus baru kita starter. Mobil sudah menggunakan full keyless, meaning keluar masuk mobil udah keyless, tidak perlu rogo-rogo remote. Tinggal nyalain mesin juga tinggal duduk, injek rem, terus kita pencet tombolnya juga sangat empuk, ada di sebelah situ. Yang menarik pas masuk kita langsung disuguhi dengan kabin yang sangat sporty. Kabin ini sporty sekali loh. Jadi ini mobilnya kayak BMW. Dia driver focused dashboard. Jadi agak sedikit angled semuanya ke arah pengemudi. Setirnya sendiri cukup oke. Belum kulit. Tapi materialnya lembut. Multifunctionnya sudah lengkap. Ada di sebelah kiri untuk in-car entertainment. Di sebelah kanan untuk mengatur MID yang sangat besar yang ada di depan kita ini, yang full TFT LCD. Terus cruise control juga ada di sini, tapi manual, belum adaptif. Ini karena dia ceritanya ala-ala Eropa, ala Inggris, sennya di sebelah kiri tuasnya, wipernya di sebelah kanan. Pengaturan jok di tipe yang tengah ini, semuanya manual, tidak ada yang elektrik, tetapi sangat ergonomis dalam artian bisa mengakomodir semua jenis pengemudi. Terus posisi mengemudi mobil ini tinggi, tidak bisa rendah. Karena kalau terlihat di bawahnya, joknya kayak ada duduk di sebuah ambalan, baru rel jok, baru jok. Jadi agak sedikit tinggi. For me, no problem. Karena ini bukan mobil sport yang kita harus mendelep gitu, tapi ada orang yang katanya sukanya mendelep. Jadi kalau mendelep, setir nggak kelihatan. Kalau tinggi gini kan nyetir lebih kelihatan kalau menurut saya. Yang menjadi catatan adalah setirnya ini manual sih nggak ada masalah di kelasnya, cuman tidak bisa maju mundur. Jadi dia hanya naik turun.
Jadi kalau kita mau betot ke belakang gitu nggak bisa. Tapi buat saya sih dengan tinggi normal, dalam artian orang normal gitu, nggak ada yang terlalu tinggi atau gimana, kayaknya nggak ada masalah sih. Aku sudah mendapatkan langsung ideal segini. Oke, dot trim ngeliat sini, materialnya semuanya sederhana sih. Mobil ini nggak ada material yang terlalu mewah, nggak ada. Jujur nggak ada. Mobil ini lebih enak dilihat sebenarnya dibandingkan dengan di nitpick untuk bahan-bahannya. Jadi semua ini nggak ada yang soft material. Tapi expected for that price range. Kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin desainnya. Desainnya sangat bagus. Ada permainan kayak karbon look, ada nih merah-merah aksen-aksen gini, ada stitching-stitching merah di sini. Ini joknya juga semua udah, menurut brosur lagi Om mengutip, dia udah soft touch leather. Kurang paham tuh kulitnya sapi apa bukan sapi, tapi ya dia tulis begitu. Kita anggaplah kulit sintetis kali ya. Gitu. Tapi oke kok, materialnya semua oke, desainnya oke, headrestnya juga cukup oke, nggak terlalu istilahnya ngedengak gitu. Cukup semi bucket, ada bolsternya, aksen-aksen merah juga semua keren. Aku suka dengan desainnya. Dashboardnya juga desainnya kayak pesawat terbang. Di sini ada kayak wajik-wajik trapesium gini nih. Ini aksen-aksennya kayak museum kontemporer gitu. Ini juga semua desain aksennya baik. Sono juga kisi-kisi AC-nya baik. Yang menarik salah satunya adalah layar yang di tengah ini. Ini mau kita sebut head unit apa pokoknya yang layar gede ini sangat menarik karena sangat keren dan sangat mencolok. Terus ada wallpapernya, ada gambar MG lagi gini nih. Ada gambar orang MG-nya pakai kayak pembalap gitu, kayak the stick-nya MG. Nah, cuman yang sangat disayangkan adalah satu, responnya agak lemot. Kedua, tombol-tombol yang MG pilih untuk di sini bukan yang ideal menurut Ai. Karena contoh, kita kalau mau ngatur suhu AC nggak bisa langsung pencet-pencet sambil nyetir. Tapi kita mesti masuk dulu ke menu AC, lalu kita tunggu sekian detik, 1 detikan, baru kita bisa atur dari sini. Tapi kalau untuk nyalain matiin doang sih dia ada tombolnya sendiri. Jadi untuk nyetingnya aja yang agak sedikit rumit. Terus volume ada di sini, tombolnya independen. Kliki-klikinya bunyinya, iya bunyinya gitu sih, agak klik, tapi ya oke. Terus design wise ini keren, floating modelnya. Cuman yang menjadi kritik ya, tapi mungkin juga ini ekspektasiku yang terlalu tinggi. Suara speakernya kurang bagus. Jadi baiknya kalau udah beli mobil ini, aku menyarankan upgrade lah speakernya. Tidak mahal kok, harga speaker yang lumayan. Bisa Google, belajar, beli di online shop, pasang sendiri kalau kreatif. Udah lo upgrade speakernya. Secara menu ini udah bagus. Sudah bisa Apple CarPlay, sudah bisa Android Auto, dan itu nggak ada masalah. Cuman memang masih pakai kabel ya. Cuman kayaknya pakai kabel bahkan mendingan lebih reliable dibanding yang wireless deh. Kadang-kadang yang wireless suka aneh-aneh malah kalau mobil-mobil kelas menengah nih. Mendingan beli mobil yang Apple CarPlay-nya atau Android Auto-nya pakai kabel. Karena lebih reliable connection-nya. Mobil ini sangat bagus koneksinya. Cuma suara speaker aja agak sedikit kurang. Nah, kita lihat ke atas ini, ada satu hal yang menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya. Ya, kelebihannya dia punya sunroof. Sunroofnya gede, bisa dibuka tutup ini, ada bludrunya, ada kacanya juga, ya kan? Cuman kekurangannya adalah mobil ini atapnya berisik. Jadi kalau habis ganti speaker, habis dari dealer kan ganti speaker, nomor 1 penting. Nomor 2, mendingan pasangin peredam atapnya. Karena atapnya ini agak sedikit terlalu stereo kalau dia kena air. Nggak harus hujan. Kadang-kadang kita lagi di bawah flyover, bukan flyover ya, di bawah apalah, di bawah jembatan gitu ya kan, kadang-kadang suka netes-netes air tuh, nggak tahu air apa tuh. Tik tik tik. Nah, itu bunyinya kayak di dalam mobil. Nggak kayak di luar mobil loh, kayak di dalam mobil. Jadi kayaknya kayak Dolby Atmos. Nah, itu gue pasangin peredam di atapnya. Tapi kalau di luar itu sunroofnya gede, fungsinya baik, aku suka sekali. No problem. Terus kita lihat sini bagian sun visor sih standar ya. Sun visornya normal. Sayangnya belum ada lampunya, tapi mungkin nah ini kalau ketolong ada sunroof kan, kalau ngaca kan bisa vanity mirror ada lampunya, kita nggak usah pakai lampu, kita buka aja ya sunroofnya, kita bisa ngaca ngeliatin jambul kita dengan baik. Sun visornya semua baik, materialnya oke, normal. Untuk buka tutup sunroof ada di sini, bisa dibuka kayak gitu, cukup halus, cukup cepat, nggak lemot. Kita tutup lagi. Di sini ada lampu-lampu biasa normal, ada tempat naruh kacamata normal, kaca spion tengah normal, overall semua normal, seatbelt semua juga normal, tidak ada yang istimewa. Di sini juga ada konsol box, ini cukup menyenangkan, bisa buat naruh tangan, cup holder di sini, rem parkir sudah elektrik dan ada auto hold very berguna. Auto holdnya pinter, kalau macet-macetan kita bisa pakai auto holdnya, aku suka dengan auto hold.
Transmisinya di sini kayak pesawat terbang, dia CVT 8 speed simulated dengan manual mode. Bisa manual mode dari sini, sport mode ada, terus bisa di manual mode-in, cuman tidak ada pedal shift. Jadi buat yang mau pedal-pedal shift-an, kagak ada pedal-pedal shift di sini. AC, nah AC, corong AC-nya mungkin untuk mengejar desain dia taruh di bawah. Jadi agak sedikit serba salah nih kalau misalkan di atasin, jadi kena mukanya di bawah gini, kadang-kadang kurang nyaman kalau pas misalkan panas nih kita gedein semburannya. Jadi agak kurang nyaman itu. Entah mengapa posisi AC-nya terlalu bawah. Tapi ya desain wise aku bisa mengerti, keren. Dua ini nih yang terlalu bawah, yang lain sih normal. Om udah bahas secara garis besar apa-apa yang menarik di kabin depan. Sekarang kita coba ini duduk ke belakang. Di belakang kayak gimana rasanya. Apakah enak atau enggak mobil ini. Dan ada beberapa hal-hal yang lucu juga di belakang. Yuk kita ke belakang. Sekarang kita udah duduk di belakang. Kita bahas dulu yang menarik. Yang menarik adalah lega. Ini posisi pengemudiku. My height 170 cm. Dengkulnya jauh. Ini juga ada colokannya kalau misalkan merasa kurang lega. Terus ke atas jambul sedang karena desainnya memang agak melandai. As expected, tidak terlalu lega. Secara lebar ini bisa bertiga sih kalau orang yang nggak terlalu gemuk-gemuk. Bisa bertiga, headrestnya pun proper, ada 3. Jadi secara safety tidak terkompromi. Gundukan ini ada tapi nggak sampai tinggi-tinggi banget. Tapi oke lah, bisa digituin, diakalin supaya orang bisa duduk dengan nyaman. Nah, tuh di bawah sono bisa lihat ada hambalan kursi yang tadi saya bilang nih. Nih, tuh ya, lihat. Makanya tidak heran pada saat posisi terendah pun ini jok kagak bisa rendah banget. Karena ya dia duduknya relnya di hambalan itu tuh. Bukannya langsung ke body. Nggak tahu kenapa dibikin begitu ya. Mungkin supaya agak sedikit. Mungkin orang-orang China nggak terlalu tinggi. Jadi biar bisa lebih pede nyetirnya, dia bisa kelihatan dinaikin gitu biar gampang. Lalu yang menarik lagi, mobil ini tidak punya armrest. No armrest. Nggak ada yang bisa dibuka bro. Tapi ya material joknya sama lah dengan yang depan. Terus yang menarik lagi di sini ada 1 ventilasi AC, 1 bukan 2. Jadi ini bisa memicu keributan. Cuma 1. Nah keributannya begini. Kalau yang sini panas dia mesti kesiniin, kalau yang ono dia nggak mau terima dia kesonoin. Pun kalau ada yang tengah-tengah dia mau ketengahin dia bisa masuk angin. Nggak ngerti nih kenapa cuma 1. Oh ada USB, jadi bisa ngecas gadget. Other than that, semua posisinya menyenangkan. Materialnya juga cukup baik. Sunroofnya sampai di situ. Tapi cukup terang mobil ini. Tarikan-tarikan gini seperti depan. Bagian supir nggak ada ya, jadi cuma 3 tarikan gini. Materialnya standar, lampu-lampu ada. Terus claustrophobic sih duduk di sini enggak. Cuman karena ini tekukannya potongannya rendah gini, keluar masuknya hati-hati kejedot bro. Jadi kalau keluar masuk, kalau orangnya mungkin jangkung gitu ya, palanya agak mesti disesuaikan lah. Intinya keluar masuk mobil ini bagian belakang harus memikirkan clearance kepala karena takutnya kejedot sama bagian sini. Terus di sini ada kaca kecil tuh, kaca kecil nih yang kecil-kecil gini, kaca-kaca kecil gini memberikan pencahayaan masuk ke kabin yang enak, jadi terang. Terus kaca belakangnya nggak gitu gede, tapi tetap oke lah. Overall duduk di belakang ini menyenangkan. Agak tinggi posisi dibanding depan, jadi kita kayak duduk di teater gitu. Teater kan bisa nonton bioskop kan yang belakang lebih tinggi. Ngelihat kabin semua dari belakang sih menyenangkan. Nice place. Intinya aku suka duduk di sini. Tidak melelahkan. Kemarin juga sempat bawa teman-teman yang naik mobil ini, semua bilang oke, akomodasi mantap. Yuk sekarang kita lanjutin lihat bagian yang lain. Sekarang mari kita lihat mesinnya. Tarikan mesin posisinya ada di bawah setir. Mesinnya masih manual. Manual itu perlu tenaga untuk membukanya karena perlu 2 tangan. Masih pakai tuas penahan kayak gini nih, kayak zaman jadul kayak gini. Lalu dalamnya udah dicat warnanya kuning sama peredamnya cukup rapi. Kita lihat bagian mesinnya. Mesinnya ini mesin yang cukup untuk menghela mobil ini. Sebagai catatan, di luar negeri sebenarnya MG5 ini keluar dengan 2 varian mesin. Ada yang NA seperti ini dan ada yang turbo. Tapi memang untuk di sini cuma masuk yang NA. Jadi mesin ini 1500 cc, 4 silinder bensin. Tenaganya 114 PS dan torsinya 150 Nm.
untuk di atas kertas sebenarnya itu nggak kecil. Tetapi memang performa mobil ini udah cobain, akselerasinya 0 sampai 100 km per jamnya 13 detikan, which is nggak kencang. Yang menarik, dia di speedonya bisa ada udah untuk 0 sampai cepetnya. Jadi ada kayak digital apa sih itu? Pokoknya gitu deh buat ngukur-ngukurnya. Jadi bisa dipencet untuk ngukur akselerasi. Bahkan ada output horsepower torsinya pada saat real time. Jadi mobil ini ntar kita bahas di interiornya memang cukup canggih. Nah, penggeraknya roda depan. Transmisi CVT 8 speednya tidak terlalu pintar, tidak terlalu bodoh, tapi dia cukup untuk gets the job done. Driving mode yang menarik di mobil ini adalah setirnya. Setirnya punya driving mode, 3 setelan. Ada setelan enteng, setelan sedang, sama setelan berat. Istilahnya urban, apa sama dynamic gitu ya, kita lihat dalamnya. Pokoknya ada 3 setelan. Dan itu berguna. Kalau kita mau macet-macetan bermanuver atau lagi mau parkir, kita masukin di paling enteng, dia sangat effortless. Tapi begitu kita mau ngebut, kita masukin ke settingan yang berat supaya input steering lebih presisi. Karena pada saat kecepatan kencang, mobil tuh tidak boleh kaget-kaget input steeringnya. Kita harus presisi pelan-pelan, dan kalau terlalu enteng kan bisa langsung kebanyakan gitu. Nah, nanti itu bisa berbahaya. Jadi kayaknya jarang mobil di kelas dia yang punya setelan untuk bobot steeringnya seperti itu. Yuk sekarang kita lanjut lihat bagian lainnya. Yo, kita jalan-jalan dulu nih, naik MG5 GT yang digadang-gadang sebagai sporty 4-door coupe oleh MG. Berarti MG berani ya diklaimnya ini 4-door coupe, berarti mirip-mirip CLA gitu kurang lebih kalau dia mau klasifikasikannya kan. Apakah seenak itu dibawanya? Sekeren penampilannya kan di mobil? Basically sih I have no complaints for this car ya. Ini mobil in general is a very nice car. Jadi dia mempunyai semua komponen-komponen penting yang ada yang diperlukan untuk sebuah mobil zaman sekarang. Tapi memang nggak sempurna ya, wajar karena memang di kelasnya dia ini kelas-kelas. Harga-harga rentang harganya ini kan kalau baru kan 300 jutaan, jadi nggak nyampe 400 juta. Untuk zaman sekarang bukan suatu angka yang sangat mahal untuk sebuah mobil, tapi in general sih sangat menyenangkan untuk dibawa. Jadi jelasin ya. Bentuk dari luar kan dia memang sporty, cuman cara bawanya, handlingnya itu tidak sesporty penampilannya. Lebih kayak mobil GT meaning yang sesuai namanya GT, Grand Touring, yang bisa untuk dibawa jauh. Terbukti dari nomor 1, dia punya posisi mengemudinya itu tinggi. Kalau saya sih nggak keberatan ya dengan posisi mengemudi mobil tinggi ya. Toh kita nggak harus selalu mendelep gitu kan nyetir mobil kan. Jadi kadang-kadang tinggi-tinggi itu juga lebih kelihatan malah sono sininya kan. Kagak terlalu jadi ngaling-ngalingin terlalu terhalang gitu. Good thing. Cuman memang bagi orang yang suka duduknya mendelep, yang pasti pertama dikomplainin mobil ini duduknya tinggi. Sependek-pendeknya kita setel mobil ini kagak bisa tinggi. Itu yang nomor 1. Kedua, visibility sebenarnya enak. Aku suka dengan visibility-nya. Spionnya nggak terlalu ngalangin posisinya. Terus pilar-pilarnya juga semua oke sih, menyenangkan. Tipis gitu dan juga agak-agak landai, jadi harusnya nggak sampai terlalu mengganggu pemandangan kita. Lalu fitur-fitur kabin cukup nyaman, cukup lengkap untuk semua kenikmatan zaman sekarang. Android Auto, Apple CarPlay ada, tinggal colok kabelnya ke USB, then we can connect to our phone. Terus mesin, mesinnya cukup. Nah, itu kata-kata yang paling tepat ya. Dia berkapasitas 1500 cc, 4 silinder NA bensin, tenaganya 114 PS, torsinya 150 Nm. Front wheel drive, 8 speed CVT. Akselerasinya 0 sampai cepet ini dia kan ada aplikasinya, bisa kita pencet-pencet. Itu tercapai dalam waktu 13 detikan. Nggak kencang. Tapi detiknya segini. Ini mobil karakternya unik. Di bawahnya agak kopong. Jadi di putaran bawah kurang bertenaga lah ya. Mungkin untuk
settingan tersebut mungkin untuk menghemat BBM, untuk dipergunakan supaya BBM-nya bisa lebih hemat. And then tapi setelah putaran tinggi ya katakanlah mungkin 4.000 lah gitu RPM-nya, dia ngebut, kayak VTEC-nya Honda gitu, oke lah, oke. Saya pernah bawa-bawa kecepatan cukup tinggi, oke. Saya pernah bawa keluar kota nih mobil juga oke, dimensinya pas, kecil banget kagak, gede banget kagak, oke menurut saya. Akomodasi baik sekali. Konsumsi BBM rute kombinasi 1 liter 12 kiloan. Jadi juga cukup oke. I like it. Cukup hemat. Yang menarik, setirnya punya bukan suspensinya nih. Setirnya ya punya 3 mode. Ada mode enteng kita sebut, mode medium sama mode berat. Istilah dia apa sih? Urban, dynamic sport gitu-gitulah ya. Ada di menunya pokoknya. Nah, kalau pada saat kita taruh di settingan yang urban, nah sangat enteng. Jadi very lightweight, is very nice. Kita bisa bermanuver macet-macetan, buat parkir, buat yang lain-lain tuh sangat gampang, sangat mudah, sangat ringan. Jadi saya suka sebenarnya ada settingan itu ya, maybe gimmicky, tapi saya suka main-mainin. Kalau mau ngebut kita ganti jadi yang beratan dikit supaya input steering lebih presisi dan nggak sedikit ketoel langsung blekek gitu kan. Jadi nice touch. Suara luar NVH cukup kedap. Catatannya aja bunyi ini. Ini mobil kalau hujan berisik. Mungkin solusinya atapnya mesti dikasih peredam. Tapi kalau nggak hujan kayak gini-gini nih, maksudnya cuaca cerah nggak kena. Intinya jadi jangan kena tetesan air aja dari atap. Begitu dia ada hujan atau ada nih di bawah kayak jembatan gini terus ada bunyi air, duk duk duk, kaget. Jadi air itu bunyinya ini Dolby Atmos. Berisik banget. Jadi itu aja. Tapi mungkin ini bisa diperdamin ya. Untuk membantu bagi orang yang terganggu dengan bunyi-bunyi itu. Road noise nggak terlalu berisik, semua oke, very nice. Aku suka. Catatan bunyi speaker kurang bagus. Jadi mungkin kalau orang punya mobil ini ada baiknya ngupdate speaker. Akselerasi ya begitu yang tadi saya bilang. Kalau di putaran-putaran rendah agak kopong, tapi kalau di putaran tinggi lumayan. Jadi kalau di putaran rendah nggak terlalu menyenangkan. Bantingan suspensi lembut, aku suka dengan bantingan suspensinya. It's a very nice car, nyaman. Seperti tadi saya bilang cocok untuk jarak jauh kalau tersebut GT. Mode sport juga ada, jadi kita bisa mensimulasikan CVT-nya dengan mode manual. Jadi kita bisa mau berapa speed kita bisa manualin, cukup oke. Terus juga kita bisa nyelip-nyelipan orang juga cukup oke. Jadi dia punya akselerasi baik dan segala macamnya baik. Understeer juga nggak ada, very nice car. Bunyi mesin, iya gitu deh, lumayan lah ya. Lumayan bunyi mesinnya, cukup merdu, pengereman sangat baik untuk kelasnya, very precise. Gue suka dengan pengeremannya, feel good lah. Ini mobil well built gitu. Jadi I jarang naik mobil China, tapi ini cukup well built, jadi it's okay. Suspensi juga lembut, aku suka yang lembut-lembut ini. Nice. Jadi mobil ini eksterior dengan interior agak sedikit kontras. Eksteriornya sporty banget, sedangkan interior juga masih sporty. Maksudku karakternya ya, bukan shape-nya. The shape, design wise itu very sporty, eksterior dan interior. Tapi memang karakter pengendaranya dia lembut. Jadi untuk city driving, untuk daily driving is very nice. Buat siapa mobil ini? Mobil ini cocok untuk orang yang suka tampil beda, untuk orang-orang yang menikmati keunikan di jalan, apalagi kita pilih warnanya kuning, light up yellow, jadi very nice. Mobilnya head turner, karena memang bentuknya sekeren itu. Jadi buat orang yang suka dengan bentuk keren, suka dengan penampilan, suka dengan yang ganteng-ganteng, nah ini eksteriornya ganteng, interiornya ganteng, spot on. Aku suka sekali dengan modelnya. Jadi kalau beli mobil ini, iya memang karena modelnya, karena dia seganteng itu, very ganteng. Lain-lainnya oke, nggak ada keluhan. Opsi MG ini bisa untuk seorang yang di kelasnya bandingin sama Vios, bandingin sama City. Aku rasa ini sih paling keren ya bentuknya ya. Jadi aku suka sekali dengan bentuk MG5 GT ini. Oke, thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe buat yang belum. Dan juga jangan lupa follow Instagram Om Bos @ascenti supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Nah buat yang
mau nanya-nanya jangan lupa Silakan tulisin tempel kartu. di kolom komen, nanti Ai jawabin atu-atu. Silakan tempel kartu. Pokoknya kalau ada Silakan masuk. pokoknya kalau ada komen-komen atau Silakan pertanyaan masuk. pasti Ai balas. Jadi don't worry. Semua tidak akan diantepin, kita akan balas satu persatu. Cuman perlu waktu. Hehehe. Mobil-mobil apa lagi yang kalian ingin Om Bos review boleh tulisin. Kalau Ai punya mobilnya, Ai pasti bikinin. Kalau Ai nggak punya mobilnya, ntar Ai usahain supaya bisa dibuatin videonya. Oke, thank you. Makasih supportnya, dukung terus Om Bos TV supaya kita makin semangat bikin konten. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you. Bye. Sekarang kita lihat bagasinya. Salah, ulang. Tapi speaker nggak mahal kok, sekarang banyak. Beli di Topet atau mau gimana juga banyak. Telepon. Tersambung di audio aja.